Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang Bea Matrai dan PBB. Sebelum saya membahas ini, perkenalkan nama saya Hanisa, teman saya Muhammad Haryanto dan Siska Atmadepi. Yang pertama, saya akan membahas tentang Bea Matrai. Bea matrai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan. Dokumen yang bisa dikenai bea matrai adalah dokumen yang berbentuk surat. Maksudnya di sini yaitu yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang, dokumen yang bersifat perdata, dan dokumen yang digunakan di muka pengadilan. Kemudian yaitu ada juga peraturan terkait. Peraturan terkait bea matrai yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 PMK.02/2009 dan lain-lain. Istilah-istilah penting di dalam bea matrai ada dokumen, benda matrai, tanda tangan, pematraian, kemudian dan pejabat pos. Objek dan tarif bea matrai. Di dalam objek dan tarif bea matrai ini ada surat perjanjian dari surat-surat lainnya dan akta-akta notaris termasuk salinannya, akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk perangkap-perangkapnya, surat yang memuat jumlah uang, surat berharga, cek dan biliet giro, efek atau sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Di dalam bea matrai ini juga yang tidak dikenakan bea matrai yaitu ada dokumen yang berupa surat angkutan penumpang dan barang, keterangan pemindahan, bukti. Maksud bukti di sini yaitu bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang dan surat-surat lainnya, segala bentuk ijazah, tanda terima gaji, uang tunggu pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya, tanda bukti, tanda penerimaan, kwitansi untuk semua jenis pajak, dokumen yang menyebutkan tabungan, surat gadai, tanda pembagian keuntungan. Tata cara pelunasan bea matrai ada dalam Undang-Undang Pasal 5 Nomor 13 Tahun 1985 disebutkan saat terutangnya bea matrai, dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan. Dokumen yang dibuat oleh lebih dan satu pihak adalah pada saat selesainya dokumen dibuat. Dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia. Kemudian cara penulisan bea matrai ada pelunasan bea matrai dengan menggunakan matrai tempel, pelunasan bea matrai dengan menggunakan kertas matrai, pelunasan dengan membubuhkan tanda bea matrai lunas dengan mesin teraan, pelunasan dengan membubuhkan tanda bea matrai lunas dengan sistem komputerisasi, tata cara pelunasan bea matrai dengan teknologi percetakan. Selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin ke-8 yaitu ketentuan khusus dan sanksi. Adapun di sini ketentuan khusus. A. Dokumen yang dibuat di luar negeri pada saat digunakan di Indonesia harus telah dilunasi bea matrai yang tertuang dengan cara pematraian. Kemudian yang B. Penjabat pemerintah, hakim, panitera, jurusita, atau notaris dan penjabat lainnya masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan. 1. Menerima, mempertimbangkan, atau menyimpan dokumen yang bea matrainya tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, meletakkan dokumen bea matrainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif pada dokumen lainnya yang berkaitan. Yang ketiga yaitu membuat salinan tembusan, rangkapan, atau petikan dan dokumen yang bea matrainya tidak atau kurang dibayar. Yang keempat, memberikan keterangan
atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif biaya materainya. Pelanggan terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah, di sini poin yang ke-9. Sanksi administrasi. Sanksi ini dikenakan apabila terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan biaya materai yang harus dilunasi kurang bayar. Yang pertama, dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam objek biaya materai tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% dan biaya materai yang tidak atau kurang dibayar. Adapun yang kedua, pemegang dokumen atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf A harus melunasi biaya materai tertuang berikut dendanya dengan cara pemateraian. Baiklah, poin yang ke-10, daluarsa. Kewajiban pemenuhan biaya materai dan denda administrasi yang tertuang menurut Undang-Undang Biaya Materai daluarsa setelah lampau waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal dokumen dibuat. Adapun yang 11, ketentuan pidana. Dipidana sesuai dengan ketentuan KUHP. Barang siapa meniru atau melaksanakan materai tempel kertas materai atau meniru dan memalsukan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan materai. Yang kedua, barang siapa dengan sengaja menyimpan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke negara Indonesia materai palsu yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak. Yang ketiga, barang siapa yang sengaja menggunakan atau menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke negara Indonesia materai yang mereknya, capnya, tanda tangannya, tanda sahnya, atau tanda waktunya mempergunakan telah dihilangkan seolah-olah materai itu belum dipakai, dana atau menyuruh orang lain menggunakan dengan melawan haknya. Adapun yang keempat, barang siapa yang menyimpan bahan-bahan atau berkas-berkas yang diketahui digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan untuk meniru dan memalsukan benda materai. Adapun yang terakhir, barang siapa yang sengaja menggunakan lain sesuai pasal 7 Undang-Undang Biaya Materai dipidana penjara selama-lamanya 7 tahun dan tidak dipidana, dan tindak pidana ini adalah berbentuk kejahatan. Baiklah, lanjut di sini kelompok kami membahas juga tentang PBB atau pengertian PBB yaitu pajak bumi dan bangunan. PBB dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan. Jadi perorangan atau badan yang memperoleh manfaat dari adanya tanah dan bangunan tersebut adalah wajib bagi bumi dan bangunan atau PBB. Dan juga pajak bumi bangunan ini adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki sesuatu hak atas atau memperoleh manfaat darinya. Jadi, kalau kamu menetap atau mengelola bisnis di suatu bangunan, kamu wajib membayar PBB yang berlaku. Pajak ini bersifat bersifat kebendaan, di mana yang artinya besarannya ditentukan dari
keadaan objek bumi atau bangunan yang bersangkutan. Pajak bumi bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada pemilik bangunan di atas tanah, baik itu badan. Baiklah, lanjut di sini kelompok kami membahas juga tentang PBB atau pengertian PBB yaitu pajak bumi dan bangunan. PBB dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan. Jadi perorangan atau badan yang memperoleh manfaat dari adanya tanah dan bangunan tersebut adalah wajib bagi bumi dan bangunan atau PBB. Dan juga pajak bumi bangunan ini adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki sesuatu hak atas atau memperoleh manfaat darinya. Jadi, kalau kamu menetap atau mengelola bisnis di suatu bangunan, kamu wajib membayar PBB yang berlaku. Pajak ini bersifat bersifat kebendaan, di mana yang artinya besarannya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang bersangkutan. Pajak bumi bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada pemilik bangunan di atas tanah, baik itu badan maupun perorangan. Jika dilihat dari sifatnya, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebedaan, artinya berdasarkan pajak tertuang ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan bangunan, sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. Adapun yang kedua, objek PBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Atmadepi. Baiklah, saya akan menjelaskan selanjutnya 4 penilaian objek pajak dan pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan 2 cara, yaitu penilaian massal yang diterapkan oleh objek pajak dengan kriteria standar dan penilaian secara individual yang diterapkan oleh objek pajak non-standar dan objek khusus. Proses perhitungan nilai dilaksanakan dengan menggunakan formulir penilaian yang tersedia khusus untuk masing-masing jenis pengguna. Pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian terdapat objek pajak dilakukan secara massal atau secara individual. Dalam proses pelaksanaan dilakukan melalui sebagai berikut, yaitu penilaian tanah, proses perhitungan nilai. Yang terdapat dalam proses perhitungan nilai seperti perhitungan nilai tanah dan perhitungan nilai bangunan. Yang terdapat di dalam penilaian bangunan, komponen utama bangunan. Yang kedua, komponen material bangunan, komponen fasilitas bangunan, komponen fasilitas yang disusutkan. Penyusutan, tingkatan penyusutan bangunan berdasarkan umur efektif, keluasan dan kondisi bangunan. Yang kelima, penentuan NJOP. Penentuan besarnya NJOP adalah proses penting mengingat NJOP itu yang akan menentukan besarnya pajak yang dibayar oleh masyarakat, yaitu yang terdapat dengan NJOP adalah A. NJOP atas sektor pedesaan atau perkotaan, B. NJOP atas sektor perkebunan, C. NJOP atas sektor kehutanan, D. NJOP atas sektor pertambangan, E. NJOP atas sektor perikanan, F. NJOP atas objek pajak yang bersifat khusus. 6. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Terdapat penetapan harga NJOP TKP sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut di atas, atau setiap daerah, kabupaten atau kota diterapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama materi keuangan dan mempertimbangkan dengan pendapatan pemerintah daerah setempat. Sedangkan berdasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 4, besarnya NJOP TKP ditentukan paling rendah adalah Rp 10 juta dengan penetapan dilakukan oleh masing-masing kepala daerah. Selanjutnya yang ketujuh,
dasar perhitungan PBB, dan nilai jual kena pajak NJKP. 1. Sebesar 40% dari NJOP untuk objek pajak perkebunan, objek pajak kehutanan, objek pajak pertambangan, objek PBB lainnya apabila NJOP lebih besar, kurang lebih 1 miliar rupiah. Yang kedua, sebesar 20% dari NJOP untuk objek pajak lainnya apabila NJOP kecil 1 miliar rupiah, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam perhitungan PBB tidak lagi mengenal besarnya NJKP. Yang kedelapan, tarif PBB. Tarif PBB berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah tetap sebesar 0,5%, sedangkan menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009 Pasal 80 ayat 1 dan 2 adalah paling tinggi 0,3% yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Perhitungan PBB. Perhitungan PBB berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah sebagai berikut. Tarif. Sedangkan perhitungan PBB nomor Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 81 adalah sebagai berikut. Tarif berikut. Tarif baru. Yang kesembilan, penagihan. Dasar penagihan PBB. Dasar penagihan PBB terdiri dari 3 macam, yaitu surat pemberitahuan pajak terhutang, yang kedua surat tagihan pajak, yang ketiga surat ketetapan pajak. Selanjutnya yang ke-10, hak wajib pajak mengajukan pembetulan. Apabila terjadi salah tulis, salah hitung atau kekeliruan dalam penerapan perundang-undangan, perpajakan yang terdapat dalam SPPT, SKP, atau STP dapat dibetulkan baik atau permintaan WP maupun tidak. Yang selanjutnya yang ke-11, hak wajib pajak mengajukan pembatalan. Dalam hal objek pajak tidak ada atau hak dari subjek pajak terhadap objek pajak batal karena keputusan pengadilan, atau objek pajak perubahan peruntukan menjadi fasilitas umum atau fasilitas sosial, atau bukti tentu lainnya, maka dapat dilakukan pembatalan atas SPPT, SKP maupun STP. Yang ke-12, daluarsa PBB. Dalam hukum, terdapat daluarsa PBB adalah sebagai berikut. Pasal 23 Undang-Undang PBB, Pasal 13 ayat 1 UU KUP 2000 dan 2007. Pasal 11 angka 1 dan angka 2 UU KUP 2007. Berdasarkan aturan tersebut, pajak PBB mempunyai 2 jenis kadaluarsa. 1. Sebesar 40% dari NJOP untuk objek pajak perkebunan, objek pajak kehutanan, objek pajak pertambangan, objek PBB lainnya apabila NJOP lebih besar, kurang lebih 1 miliar rupiah. Yang kedua, sebesar 20% dari NJOP untuk objek pajak lainnya apabila NJOP kecil 1 miliar rupiah, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam perhitungan PBB tidak lagi mengenal besarnya NJKP. Yang kedelapan, tarif PBB. Tarif PBB berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah tetap sebesar 0,5%, sedangkan menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009 Pasal 80 ayat 1 dan 2 adalah paling tinggi 0,3% yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Perhitungan PBB. Perhitungan PBB berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah sebagai berikut. Tarif. Sedangkan perhitungan PBB nomor Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 81 adalah sebagai berikut.
tarif berikut. Tarif baru. Yang ke-9, penagihan dasar penagihan PBB. Dasar penagihan PBB terdiri dari 3 macam, yaitu surat pemberitahuan pajak terhutang, yang kedua surat tagihan pajak, yang ketiga surat ketetapan pajak. Selanjutnya yang ke-10, hak wajib pajak mengajukan pembetulan. Apabila terjadi salah tulis, salah hitung atau kekeliruan dalam penerapan perundang-undangan, perpajakan yang terdapat dalam SPPT, SKP, atau STP dapat dibetulkan baik atau permintaan WP maupun tidak. Yang selanjutnya yang ke-11, hak wajib pajak mengajukan pembatalan. Dalam hal objek pajak tidak ada atau hak dari subjek pajak terhadap objek pajak batal karena keputusan pengadilan, atau objek pajak perubahan peruntukan menjadi fasilitas umum atau fasilitas sosial, atau bukti tentu lainnya, maka dapat dilakukan pembatalan atas SPPT, SKP maupun STP. Yang ke-12, daluarsa PBB. Dalam hukum, selanjutnya 12, daluarsa PBB. Dalam dasar hukum terhadap daluarsa PBB adalah sebagai berikut. Pasal 23 Undang-Undang PBB, Pasal 13 ayat 1 UU KUP 2000 dan 2007. Pasal 11 angka 1 dan angka 2 UU KUP 2007. Berdasarkan aturan tersebut, pajak PBB mempunyai 2 jenis daluarsa, yaitu 1 daluarsa penetapan, 2 daluarsa penagihan. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.